Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok A akan membawakan materi kedua yaitu tentang COSO. Pertama yaitu pengertian COSO. COSO merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yaitu satu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COSO merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai kerangka kerja pengendalian internal yang terintegrasi dan memiliki 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen dalam menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan COSO. Pada tahun 1970-an, marak terjadi tindak korupsi di Amerika, di mana untuk menindaklanjuti hal tersebut, sektor eksekutif legislatif atau SEC, yaitu Securities Exchange and Commission, dan US Congress membentuk FCPA dengan tujuan untuk melawan fraud dan korupsi yang sedang marak tersebut. Sedangkan tahun 1985, sektor swasta yang disponsori oleh 5 asosiasi profesional yaitu ICPA atau The American Institute of Certified Public Accountants dan AAA yaitu The American Accounting Association dan FEI Financial Executive International, IAA atau The Institute of Internal Auditors, dan selanjutnya itu EMA atau The Institute of Management Accountants, membentuk sebuah National Commission on Fraudulent Financial Reporting atau dikenal juga dengan The Tradeway Commission, di mana tujuan dari komisi ini adalah melakukan riset terkait mengenai fraud dalam pelaporan keuangan dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang terkait fraud tersebut untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan. Komisi ini kemudian merancang sebuah kerangka kerja yang dikenal dengan COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yang dimana misi utama dari COSO adalah untuk menghadirkan panduan bagi pasar global dalam penyelenggaraan organisasi yang baik melalui pengembangan kerangka kerja komprehensif 4 dan pengawasan terhadap 3 subjek yang saling berhubungan, yang dimana itu adalah pengendalian internal, enterprise risk management atau ERM, dan pencegahan fraud. COSO melakukan studi atas ketiga hal tersebut dengan perkembangan di setiap tahunnya. Selanjutnya itu penggunaan COSO, yang dimana pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan COSO ini adalah Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian dari tujuan organisasi tersebut atau organisasi COSO ini, di mana manajemen bertanggung jawab atas penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem pengendalian intern. COSO mengasumsikan bahwa entitas telah menetapkan sendiri dari tujuan aktivitas operasinya. Namun, COSO mengidentifikasi 3 tujuan utama dari entitas, yaitu yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua yaitu laporan keuangannya andal, dan yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu fokus utama COSO, yang dimana fokus pengguna utama adalah manajemen. Yang kedua yaitu B, sudut pandang atau atas internal control ada kesatuan beberapa proses secara umum. C, tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem yang efektif dan efisien, serta pelaporan-laporan keuangan yang handal. Selanjutnya D, komponen yang dituju adalah pengendalian atas lingkungan, manajemen risiko, pengawasan serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu pertanggungjawaban atas sistem pengendalian ditujukan kepada manajemen. Selanjutnya itu kerangka pengendalian COSO. Kerangka konseptual pengendalian COSO telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun pengendalian internal. The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commissions didirikan pada tahun 1985 merupakan aliansi dari 5 organisasi profesi di antaranya itu Financial Executive International atau FEI, The American Accounting Association atau AAA. Selanjutnya itu
The American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Yang keempat yaitu The Institute of Internal Auditors atau IIA. Dan yang kelima yaitu The Institute of Management Accountants atau IMA, atau formerly the National Association of Accountants. Misi utama COSO adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal efektif, dan corporate governance. Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Tradeweight, COSO mengembangkan studi mengenai sebuah model untuk mengevaluasi pengendalian internal. Pada tahun 1992, menyelesaikan studi tersebut dengan memperkenalkan sebuah kerangka pengendalian internal yang akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi para eksekutif, dewan direksi, regulator, penyusun standar, dan organisasi profesi dan lainnya sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal mereka. Selanjutnya itu komponen COSO, di mana COSO tidak pernah mengubah 5 komponen pengendalian intern yang telah dipakai sejak COSO 1992. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment, yang dimana merupakan susunan dari standar proses struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Selanjutnya itu penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang atau iteratif untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. Selanjutnya itu kegiatan pengendalian atau control activities, yang dimana kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication, di mana organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. Sebelumnya komponen ini hanya disebut pemantau atau monitoring. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing 4 komponen pengendalian intern lainnya. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari setiap komponen 5 komponen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari pihak-pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya itu dalam penaksiran risiko untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam penyampaian tujuan dan entitas. Yang keempat yaitu perlunya untuk mengakses informasi dari dalam dan luar, yaitu mengembangkan strategi yang potensial dan sistem terintegrasi, serta perlunya data yang berkualitas, sedangkan komunikasi berfokus kepada menyampaikan permasalahan pengendalian intern dan mengumpulkan informasi pesaing. Dan yang terakhir yaitu 5, yaitu pemantauan menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, serta penerapan persyaratan hukum dan peraturan. Ya, itu saja materi kami tentang COSO. Kami ucapkan terima kasih.